Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, mahasiswa Profesional Dastikes Muhammadiyah Palembang. Di sini Puspita akan menampilkan video dari tindakan keperawatan intubasi tracheal tube, di mana intubasi adalah pemasukan pipa nafas buatan melalui mulut ataupun hidung dengan sasaran jalan nafas bagian atas ataupun trakea. Pada intinya, intubasi endotracheal tube adalah tindakan memasukkan pipa endotrakeal ke dalam trakeal sehingga jalan nafas bebas dari hambatan. Yang tujuannya itu adalah untuk membebaskan jalan nafas, memberi nafas buatan dengan bag atau masker, mempermudah penggunaan ventilator, mempermudah penghisapan sekret, dan mempermudah pencegahan aspirasi lambung, dan mempermudah pemberian anestesi. Langsung saja kita ke videonya. Pada kesempatan ini, saya Dr. Prabowo Wicaksono, SPAN dari bagian anestesi, dan Dr. Peknyo Santoso, SPAN dari bagian anestesi akan memperagakan bagaimana melakukan intubasi endotrakeal. Sebelum melakukan intubasi endotrakeal, maka yang harus dilakukan adalah pertama, persiapan alat yang dibutuhkan untuk intubasi. Alat-alat yang dibutuhkan untuk intubasi antara lain dapat sungkup muka atau face mask, kantong foil, dan dapat dihubungkan dengan sumber digunakan untuk laryngoskopi. Terdiri dari dua bagian, gagang atau handle dan blade atau bilah. Penting untuk memilih ukuran blade yang sesuai dengan pasien. Cara memasangnya adalah dengan sudut 45 derajat, kemudian ditekan sampai terdengar bunyi klik, kemudian diangkat. Kita cek apakah lampu menyala terang. Cara memegang yang betul adalah dengan tangan kiri pada posisi seperti ini. Jadi tangan adalah pada handle, bukan pada blade. Kemudian endotracheal tube yang kita pilih adalah endotracheal yang low pressure, high volume. Untuk dewasa dipilih ukuran 6,5, 7, atau 7,5. Endotracheal tube ini memiliki cuff atau balon yang dapat dikembangkan dengan menggunakan span. Sebelum melakukan intubasi, perlu bagian diberi bleaching atau jelly untuk mempermudah masuknya endotracheal tube ini ke dalam trakea.
apabila terjadi cardiac arrest akibat tindakan laryngoscopy intubasi. Setelah kita melakukan persiapan alat, persiapan obat, kita juga perlu melakukan persiapan pada pasien. Antara lain adalah informed consent, yaitu memberitahukan kepada pasien atau keluarganya mengenai resiko tindakan intubasi laryngoscopy. Setelah persiapan alat, persiapan obat, dan persiapan pasien selesai, maka kita siap untuk melakukan intubasi endotrakeal. Oke, sebelum kita melakukan intubasi, maka alat-alat perlu diatur sesuai dengan posisi yang betul, yaitu laryngoskop adalah dengan posisi terbalik, berada di sebelah kiri dari pasien. Kemudian yang ada di sebelah kanan adalah ambubek, endotracheal tube, oropharyngeal RB, dan SPECT. Sebelum melakukan intubasi endotrakeal, wajib dilakukan ventilasi tekanan positif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya hipoksia pada pasien. Caranya adalah dengan dua jari berada di atas sungkup muka, menekan sungkup muka ke bawah, sementara tiga jari yang lain ada di ramus mandibular. Mengangkat mandibula ke atas, kemudian dengan gerakan yang lembut, kantong ambubek ditekan sampai dada terangkat. Ventilasi dilakukan sampai pasien tidak mengalami hipoksia lagi, yang bisa dilihat dari saturasi oksigen yang membaik atau tidak adanya tanda-tanda cyanosis di sentral maupun di perifer. Apabila selama melakukan ventilasi tekanan positif dada tidak terangkat, maka perlu dilakukan manuver jalan nafas kembali untuk membuka jalan nafas. Setelah dilakukan ventilasi tekanan positif, kemudian segera dilakukan laryngoscopy intubasi dengan cara laryngoscopy dinyalakan, kemudian dengan gerakan jari menyilang, tangan kanan ibu jari menekan mandibula ke bawah, sementara jari telunjuk menekan maksilar ke atas. Laryngoscopy dimasukkan dengan mulai dari sisi sebelah kanan terlebih dahulu, menyingkirkan lidah ke sebelah kiri, kemudian mencari epiglotis sebagai marker anatomis pertama. Setelah kelihatan epiglotis dan plika vokalis kelihatan, kita ambil ET, kita masukkan endotracheal tube sampai ujung proksimal dari cuff melewati plika vokalis. Segera setelah ET masuk ke dalam trakea, kita kembangkan cuff secukupnya, kemudian kita cek posisi endotracheal tube apakah sudah masuk ke dalam trakea dengan cara melakukan ventilasi tekanan positif. Apabila pada pasien, maka kita perlu melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop apakah suara nafas di paru kanan sama dengan suara nafas di paru kiri. Setelah pasti bahwa posisi endotracheal tube berada di dalam trakea, kemudian kita pasang oropharyngeal RB dengan tujuan untuk mencegah supaya ET tidak tergigit oleh pasien. Setelah itu kita massasi dengan tujuan untuk mencegah supaya ET ini tidak terlepas. Caranya adalah mulai dari sebelah atas yang kita lakukan satu kali putaran, menyilang ke sisi sebelah bawah, dan kita lakukan sekali lagi mulai dari sisi sebelah atas satu kali putaran, kemudian ke sisi sebelah bawah. Demikian di endotracheal.
Perlu diingat bahwa intubasi endotrakeal adalah tindakan yang berisiko sehingga perlu dilakukan inform konsen sebelum tindakan ini dilakukan dan dilakukan dengan cara yang tepat dan aman. Sebaiknya intubasi dilakukan dalam waktu kurang dari 30 detik, mulai dari laringoskopi sampai kap dikembangkan untuk mengembangkan endotrakeal tube. Demikian cara pemasangan endotrakeal tube. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Puspita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.